Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asbab Saja. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini masih senantiasa setia menonton channel Asbab Saja dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Bagi teman-teman yang sedang setia menonton video ini, kita lanjutkan belajar kita. Jadi disampaikan bahwa di sini adalah tempat belajar ya, bukan untuk menggurui. Jadi apabila teman-teman menonton, anggap aja ini kita sama-sama sedang belajar ya. Teman-teman belajar mendengarkan, kami belajar menyampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang dapat kita peroleh ya. Yang pada kesempatan kali ini adalah kita mau membahas bagaimana cara meningkatkan kualitas daripada keilmuan kita atau amalan kita, supaya nilai daripada suatu keilmuan atau amalan itu bisa meningkat dari segi kualitasnya ya, khususnya adalah di sisi Allah SWT ya. Jadi ada 3 yang perlu kita perhatikan supaya ilmu atau amalan kita bisa meningkat kualitasnya. Yang pertama adalah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita pengucapan daripada suatu keilmuan itu ya, atau amalan itu. Terutama pada amalan-amalan atau ilmu-ilmu yang berbahasa Arab ya. Jadi teman-teman yang menggunakan ilmu-ilmu atau amalan-amalan yang menggunakan bahasa Arab, maka perlu diperhatikan bagaimana cara pengucapannya ya, karena pengucapannya bisa mempengaruhi atau menjadikan arti ini berbeda ya daripada maksud yang sebenarnya. Kemudian panjang pendeknya itu pun mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi atau merubah arti. Maka apabila teman-teman mendapatkan ilmu itu atau amalan itu dari seorang ustadz atau melihat daripada YouTube atau Facebook atau WA dan sebagainya, yang kadang-kadang dia berbahasa Arab tapi ditulis dengan bahasa Latin ya, maka perlu diperhatikan, teman-teman harus cross check di bahasa tulisan Arabnya ya, supaya tidak salah. Kadang-kadang misalnya seperti ini, ada kata-kata misalnya subhanallah ya, kalau kita baca subhanallah itu bisa salah artinya ya, maka perlu kita cek tulisan di bahasa Arabnya. Mungkin yang kurang lebih betulnya adalah subhanallah gitu ya. Kadang juga ada misalnya tulisannya katsiro. Jadi kalau kita tidak cek di bahasa Arabnya, kadang kita baca katsiro, padahal mungkin dia menggunakan adalah katsiro, menggunakan huruf sa ya. Jadi masih banyak yang perlu diperhatikan dari segi pengucapan, kemudian panjang pendeknya ya. Kadang kalau yang panjang dibaca pendek, atau sebaliknya pendek dibaca panjang, itu pun akan merubah arti. Ini ada maksudnya adalah amalan atau ilmu yang menggunakan bahasa Arab. Maka teman-teman yang sedang mengamalkan suatu amalan yang menggunakan bahasa Arab, boleh dicek lagi. Mungkin itu dapat dari maksudnya sumbernya daripada Al-Quran atau hadis ya, maka perlu ditanyakan. Karena apabila kita salah mengucapkan, otomatis akan salah juga ya. Tetapi yang menjadi besar hati kita adalah kita beramal atau menggunakan ilmu ini adalah apabila kita niat semata-mata mencari ridho Allah, itu akan mudah. Karena apa? Karena Allah SWT ini melihat kita ini, hamba ini, dengan
kasih sayang ya, Rahman dan Rahimnya ya. Sehingga apabila kita ada kesalahan sedikit, tetapi ada di dalam hati kita niatnya adalah sesuatu yang baik, maka Allah SWT akan pandang kita dengan kebaikan-kebaikan. Jadi cuma masalahnya adalah ketika kita membaca, mulutnya A, kemudian pikiran B, dan di hati C. Jadi simpang siur ya. Padahal misalnya kita pembicaraan atau ucapannya salah, tetapi dalam hati kita niatnya adalah sesuatu yang betul, maka Allah SWT akan lihat hati kita. Dan ini akan mempengaruhi dari segi kualitas. Tapi sayangnya itu dari pikiran kita ini pergi kemana-mana, kemudian hati kita pun tidak fokus kepada Allah SWT. Sehingga yang tadinya ucapannya salah, akhirnya jadi semakin salah. Maka poin yang pertama adalah dari segi ucapan ya, daripada bacaan ini harus betul. Jadi ini dulu ya yang perlu diperhatikan. Mungkin nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana cara pikiran kita ini fokus kepada amalan yang kita baca, atau pikiran kita fokus kepada jalan menuju Allah SWT. Kemudian hati pun demikian juga, hati pun fokus kepada Allah SWT. Jadi kalau kita tiga-tiganya digabung, maka amalan-amalan yang biasa-biasa saja ini akan meningkat kualitasnya. Dari segi kualitas, dari segi penerimaan di sisi Allah SWT pun akan lebih bagus lagi ya. Sebetulnya efeknya pun akan kita bisa rasakan ya. Nanti kita teman-teman coba praktekkan. Apabila ketika unsur ini disinkronkan, maka akan bisa merasakan efeknya secara langsung ya. Jadi untuk supaya video ini tidak terlalu panjang, kita bahas dulu poin yang pertama itu dari segi ucapan, bahwa bacaannya harus kita betul-betul memang tidak ada kesalahan dalam segi arti daripada maksud amalan atau ilmuwan yang kita pelajari, atau maksudnya yang kita praktekkan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jika ada masukan boleh tulis di komentar, nanti kita sama-sama perbaiki, sama-sama belajar ya. Untuk yang pembahasan yang berikutnya kita di video selanjutnya ya, supaya tidak terlalu panjang. Kita akhiri saja. Mudah-mudahan semoga tetap dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.